Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Laila Najmi dari kelas PAI 21. Kali ini akan memenuhi UAS dari mata kuliah literasi kitab standar, yang mana Kak Najmi sudah bersama dengan guru yaitu Kakak Fauzia. Beliau salah satu santri di pondok pesantren di Padang Mangge ini. Itu mungkin perkenalan kami. Sekarang kita dengarkan perkenalan dari narasumber kita kepada Kak Fauzia di sini. Nama saya Isyas. Saya berasal dari Unilin. Saya mengaji di Pondok Pesantren Darul Hadiyah. Sekarang ke kelas berapa? Kelas 2. Nah, itu sedikit perkenalan kami. Baiklah, saya Laila dulu akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kakak kita, Fauzia. Yang pertama tadi sudah perkenalan diri. Nama beliau Kakak Fauzia, berasal dari Unilin dan sekarang kelas 2. Kemudian yang perlu Kakak katakan, Kak, apakah Kak Fauzia, kitab apa saja yang Kak pelajari selama di pondok ini, Kak? Bimbing, tasbih, akhlak, manhaj, syarah, tafsir. Lebih kurang 6 sampai 7 ya, Kak. Ya, yang sering Kak dengar kan ya kitab kuning aja gitu kan. Tahriz itu juga ada beberapa pas kuliah, cuma tidak terlalu paham juga. Oke, iya di sini tentang kitab kuning. Kemudian apa yang kakak ketahui tentang kitab kuning itu? Kitab kuning itu kayak satu mau kita baca dulu, mau ada Berarti kitab kuning ini kalau diterjemahkan isinya seperti ini ya, Kak? Tata cara dan lain-lain sesuai dengan ya dasar masuk juga. Kemudian menurut kakak, apakah semua orang bisa mempelajari kitab kuning ini, Kak? bisa jika ada keinginan. Bisa ya, jika ada keinginan. Ya terkadang ada orang yang tidak mau kan, terpaksa orang tua gitu kan, itu biasanya ada yang berhasil dan ada juga yang tidak. Tapi kalau dia mau untuk belajar ya insya Allah bisa gitu, Kak. Ya seperti jargon juga menjadi wajada, siapa yang bersungguh pasti akan didapat. Kemudian apakah kakak bisa mencontohkan cara membacanya? Ya salah satu kitab yang kakak pelajari. Jadi sekarang kita akan belajar kitab kuning yang ini dikatakan kakak membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurullah, dan sebutkan diri kamu akan Allah dengan takbir terkamu menantang Allah pada hari yang dibilangkan. Artinya hari tasrik yang ketiga. Nunggu barang yasiman ba'ala barang Allah bismillah yasiman. Artinya basuh yasiman dengan berlari dari kerudunan pada 2 hari. Artinya pada 2 hari tasrik pada kemudian dengan Allah. Ba'ala siman mengkul dan menyusul atau siman dengan menyusul dan baru siman ba'ala barang Allah mentakdirkan siman dengan menyembah hingga bahwa malam siman akan malam tiba dan melempar siman akan berubah. Ba'ala man mengkul tidak menyusul atau siman dengan demikian. Artinya barang-barang itu ba'ala barang Allah orang yang itu pada demikian dan menafikan dosa orang siman yang terbuat siman akan Allah pada haji, karena bahwa sesungguhnya siman adalah sesungguhnya orang haji pada hakikat. Dan takbirlah kamu akan Allah dan ketahuilah kamu bahwa sesungguhnya kamu kepada Allah bahwa sesungguhnya dikontakkannya kamu karena Allah kemudian dilaksanakan kamu dengan Allah dan sebagian dari manusia anak sebenarnya siman yang mencengangkan yang siman akan engkau kata Allah pada dunia dan tidak mencengangkan yang siman akan engkau pada akhirat. Ayat ini kalimatnya isim
Dan isinya di sini tanwin. Dan di sini ada waw, waw ini huruf ataf, Nah, oke. Oh ya Kak, tadi itu yang Kakak baca adalah terjemahannya ya Kak. Nah, sama-sama kita ketahui kan kitab kuning ini tidak ada baris itu ya Kak. Jadi boleh tidak Amin mendengarkan Kakak membaca ayat ini? Apa? Iya, yang Rasulullah bil-takbir inna fi ayyamin ma'dudatin ay ayyamin tashrik salasatun faman ta'ajjala ay istiqbalat bil nafara min bilal. ya itu sekilas ya Kak kesalahannya. Berapa lama Kak proses belajar ini supaya tahu barisnya gitu Kak? Kurang lebih Sampai kelas tiga gitu. kelas 3 mungkin kalau Sedikit gitu ya Kak. Tapi karena kita ulang-ulang setiap hari jadi bisa lebih lancar gitu. Kemudian gimana sih Kak cara membaca kitab kuning itu? Maksudnya itu tipsnya gitu. Pertama langkah-langkahnya gitu ya Kak, supaya kita bisa membaca kitab kuning. Apa aja yang bisa kita lakukan? memperhatikan bacanya dulu, ingat artinya. Punya artinya. Guru di sini nih gimana ngajarnya Kak? Cepatkah atau Sesuai dengan kemampuan sesuai dengan yang sulit dicari guru seperti itu ya Kak? Dan juga guru yang harus anaknya sesuai dengan apa yang diajarkan juga tidak yang seperti itu. Kemudian yang terakhir Kak, apakah selama mempelajari kitab kuning ini nih, ada enggak Kak kesulitan? terkadang membalasnya, kadang lagi dengan bentuk Udah kalau dalam membacanya Kak, sulit enggak Kak? tergantung ceritanya. Untuk menceritakan. Ya itulah. Terima kasih banyak Kak ya sudah meluangkan waktunya untuk Nazmi dalam memenuhi UAS kualifikasi, dan alhamdulillah sedikit-banyaknya sudah diketahui tentang kitab kuning yang benar-benar luar biasa dalam belajarnya. Baiklah, mungkin itulah itu saya kilas dari kita, Najmi dan juga Kak Fauzia. Mungkin kesimpulan yang Najmi bisa sampaikan dari Kak Fauzia ini, beliau sangat luar biasa karena beliau bisa belajar dalam waktu 3 sampai kelas 3 gitu kan. Kemudian kitab yang Najmi tanyakan sekarang, salah satu yang kita pelajari adalah kitab kuning yang namanya. Jadi yang disebut dengan kitab kuning ini memang kitab yang tidak punya garis yang sama-sama kita kenal. Kemudian semua orang bisa mempelajari kitab kuning ini apabila dia memiliki niat dan kesungguhan untuk mempelajarinya. Jika terpaksa itu ada juga yang berhasil tapi ada juga yang tidak berhasil. Jadi harus seimbang antara kesungguhan niat dan juga kemauan. Kemudian contohnya sudah sama-sama kita dengar tadi dari pelafalan hurufnya, kemudian cara menerjemahkannya dilengkapi dengan fiil-fiil, isim dan juga huruf yang ada di kitab kuning ini. Jadi memang sebelum kita membaca kitab kuning harus mengetahui dulu kaidah-kaidahnya gitu kan, mulai dari huruf hijaiyah sampai nanti ke fiil dan lainnya.
Dan tips dari Kak Fauziah yang kita pelajari ialah memang memperhatikan guru dengan baik. Kami di kuliah memang merasakan sekali. Kemudian juga mengulang-ulang, nah itu akan lebih mudah. Dan kesulitan yang dihadapi memang malas. Malas ini memang tidak bisa kita tiadakan gitu, karena setiap manusia memiliki kekurangan. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami mengucapkan juga terima kasih Kak Fauziah. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kami. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.